Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode Gajah Soro dihadapkan pada dua pilihan. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa pasukan Demak tengah berhadapan dengan pasukan Banyu Biru. Pasukan Demak telah mengubah gelar perangnya, yaitu menjadi Garuda Nglayang. Sementara Gajah Soro masih diam saja, belum memberi aba-aba untuk melakukan gelar yang baru pada pasukannya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Demikianlah pasukan Demak terlatih baik itu. Hanya memerlukan waktu yang singkat untuk dapat menempati kedudukannya yang baru. Bahkan pasukan sayap kanan dan kiri telah mulai mendaki tebing. Melihat semuanya itu, Panjawi dan Sawung-Rono hanya dapat saling memandang, dan sekali dua kali mereka melemparkan pandangannya kepada Maiso Jenar yang berada di luar kedudukan gelar. Meskipun ia berada tidak jauh dari mereka itu, sebenarnya di dalam hati Maiso Jenar tersimpanlah suatu kecemasan yang sangat besar melihat tingkah laku Gajah Soro. Mungkinkah ia menjadi mata gelap dan putus asa, sehingga sejak langkah pertama sudah akan dipergunakan gelar-gelar yang menentukan, seperti gelar Samudro Rob atau gelar Gladik Nebo, yang sebenarnya sama sekali tidak perlu. Memang gelar itu akan cepat mencapai penyelesaian, tetapi korbannya tak akan dapat dihitung lagi. Karena itu, Maiso Jenar menunggu perkembangan keadaan dengan hati yang berdebar-debar. Tetapi dalam keadaan yang demikian, ia tidak akan mengganggu pemimpin pasukan. Sementara itu, sayap-sayap kiri dan kanan dari pasukan Demak telah mencapai tempat yang sama tinggi dengan pasukan Banyu Biru. Bahkan mereka telah siap pula melancarkan serangan ke arah lambung pasukan Banyu Biru yang masih mempergunakan gelar di Rodo Meto. Dalam hal ini, dengan suatu isyarat tangan dari pemimpin mereka, pastilah mereka akan segera bergerak. Tetapi rupanya dalam barisan Demak pun terjadi sesuatu. Pemimpin pasukan mereka ternyata tidak segera memberikan aba-aba untuk mulai menyerang. Agaknya mereka menjadi heran pula. Mengapa dalam keadaan yang demikian, pasukan Banyu Biru masih belum juga menunjukkan tanda-tanda untuk mulai bertindak. Karena itu, pemimpin pasukan dari Demak itu pun tidak tergesa-gesa bertindak. Sementara itu, terjadilah suatu hal yang sama sekali tak terduga-duga. Dengan suara lirih dan dalam, terdengarlah Ki Ageng Gajah Soro memanggil Wonomerto dan Panjawi. Sesaat kemudian, Gajah Soro memalingkan mukanya mencari Maiso Jenar, dan dengan isyarat ia diminta pula mendekatinya. Ketika Maiso Jenar melihat wajah Ki Ageng Gajah Soro, ia menjadi terkejut. Wajah itu nampak begitu suram dan basah oleh keringat yang tak sempat diusapnya. Segera ia menarik kekang kudanya dan cepat-cepat mendekatinya. Agaknya telah terjadi suatu pergolakan perasaan yang dahsyat, sehingga mereka, Maiso Jenar telah berada di sampingnya. Semakin jelas bahwa tubuh Gajah Soro gemetar. Kemudian dengan suara yang bergetar pula ia berkata,
Paman Wonomarto, tetua tanah perdikan Banyu Biru. Panjawi, harapan masa datang, dan Adimaeso Jenar yang berpandangan luas. Harap kalian mengetahui keputusanku. Aku sama sekali tidak gentar menghadapi pasukan dari Demak itu, meskipun ternyata terdiri dari pasukan penggempur yang kuat. Gajah Suro berhenti sebentar, lalu lanjutnya, tetapi aku tak akan melawannya. Mendengar kata Gajah Suro itu, Wonomerto, Panjawi, dan Maeso Jenar sangat terkejut. Segera wajah-wajah mereka memancarkan perasaan yang menyimpan berbagai pertanyaan, tetapi tak seorang pun yang menyatakannya. Dengarlah dengan baik, sambung Gajah Suro. Mungkin Adimaeso Jenar yang paling dapat mengerti perasaanku. Gajah Suro diam sebentar untuk menelan ludah yang seolah-olah menyumbat kerongkongan. Matanya yang sayu dan kemerah-merahan itu tanpa berkedip memandang ke arah bendera gula kelapa yang berbentuk segitiga panjang sebagai lambang kebesaran Demak. Beberapa tahun yang lampau, lanjut Gajah Suro, aku pernah bertempur melawan orang-orang Portugis di Semenanjung Malaka untuk mempertahankan kebesarannya. Pada saat itu di atas kapalku berkibar pula dengan megahnya bendera Gulo Klopo itu. Haruskah aku sekarang melawannya? Tidak, aku tidak bisa. Kembali Gajah Suro terdiam. Dan kembali Gajah Suro menelan ludah beberapa kali. Matanya nampak semakin merah, bukan oleh nyala kemarahan. Mendengar kata-kata itu, bulu tengkuk Maeso Jenar terasa serentak berdiri. Kata-kata itu langsung menyusup ke perasaannya yang paling dalam. Agaknya perasaan yang demikian pula lah yang menyebabkan dirinya seperti orang yang kehilangan pegangan. Tetapi Wonomerto dan Panjawi mempunyai tanggapan lain. Wajahnya menjadi tegang. Mereka tidak begitu mengerti maksud Gajah Suro. Karena itu Wonomerto segera bertanya, bagaimanakah maksud Ki Ageng sebenarnya? Lalu apakah yang akan Ki Ageng lakukan? Sela Panjawi yang menjadi semakin gelisah. Aku akan berbicara dengan mereka, jawab Gajah Suro. Mendengar jawaban itu, Wonomerto dan Panjawi saling memandang dengan kebingungan. Mereka tidak datang untuk berbicara, jawab Panjawi kemudian. Tapi mereka datang dengan gelar perang. Kembali mata Ki Ageng Gajah Suro melekat pada sang Saka Gulo Klopo yang seolah-olah melambaikan tangan-tangannya kepada Gajah Suro sebagai salam hangat setelah agak lama tidak bertemu. Karena itu hati Ki Ageng Gajah Suro menjadi semakin terkoyak-koyak. Kalau mereka tidak dapat berbicara, kata Gajah Suro, aku akan menyertai mereka ke Demak, sebab aku percaya bahwa pemerintahan berjalan dengan garis-garis hukum. Bagaimanapun juga, masalah ini adalah masalah kita bersama yang harus dapat kita selesaikan tanpa pertumpahan darah. Wonomerto dan Panjawi agaknya masih belum begitu mengerti maksud Gajah Suro, sehingga terdengar suara Wonomerto akan agak tertahan. Anak Mas, kami adalah orang-orang yang bersedia dibujur lintangkan untuk keselamatan anak Mas. Gajah Suro memandang Wonomerto dengan penuh pengertian dan haru. Tetapi ia sudah mempunyai suatu ketetapan bahwa ia sama sekali tak bermaksud menodai sang Saka Gulo Klopo. Karena itu katanya, Paman, aku tahu kesetiaan Paman. Tetapi aku harap Paman juga mengetahui kesetiaanku kepada bendera itu, sang Saka Gulo Klopo.
sebagai lambang kesatuan negara, termasuk baju biru. Sebab baju biru sendiri tak ada artinya di muka bumi ini kalau tidak bersama-sama dengan daerah-daerah lainnya berkembang di taman sarinya negara kita ini. Sebaliknya, negara kita ini tidak pula akan tegak melawan badai sejarah kalau tidak berakar di dalam jiwa rakyat di daerah-daerah, termasuk paman dan seluruh rakyat Banyu Biru. Wonomerto dan Panjawi menundukkan mukanya dalam-dalam. Di dalam hatinya telah membayang sedikit pengertian akan ucapan pemimpinnya yang sangat dicintainya itu. Namun bagaimanapun agaknya amat sulit baginya untuk melepas Gajah Suro pergi sebagai seorang terdakwa yang telah melakukan pengkhianatan. Karena itu Wonomerto masih mencoba bertanya, "Anak Mas, tidakkah anak Mas dapat berbicara dengan mereka dalam kesempatan lain yang lebih baik, sehingga anak Mas tidak dianggap sebagai seorang tangkapan?" "Tak akan ada lagi kesempatan kecuali ini, Paman. Sebab kalau aku tidak mempergunakan kesempatan ini, pasti akan terjadi pertumpahan darah sesama kita yang tak ada artinya," jawab Ki Ageng Gajah Suro. Kembali Wonomerto menundukkan kepalanya. Ia kenal betul akan sifat-sifat dan watak Gajah Suro. Apabila ia sudah menjatuhkan keputusan, maka tak seorang pun yang akan dapat mengubahnya. Karena itu dengan perasaan yang tertekan, ia terpaksa berdiam diri. Sebaliknya Panjawi yang masih belum dapat mengendapkan dirinya berkata menyela, "Ki Ageng, sebenarnya kami lebih senang apabila Ki Ageng memerintahkan kepada kami untuk menghunus pedang daripada melepaskan Ki Ageng pergi sebagai seorang tawanan." Gajah Suro tersenyum pahit, lalu jawabnya, "Aku bukanlah tawanan prajurit yang kalah perang, Panjawi. Hal ini pasti disadari pula oleh orang-orang Demak itu, bahwa aku masih tegak di hadapan pasukanku yang belum pasti dapat mereka kalahkan. Karena itu berikanlah kepada kami perintah, Ki Ageng," sahut Panjawi yang agaknya masih berdarah panas. "Panjawi," jawab Gajah Suro, "memang di dalam tubuhmu mengalir darah jantan sejati. Tetapi dengarlah perintahku baik-baik. Kau dan Wonomerto tetap berada di tempatmu. Jagalah bahwa tak seorang pun dalam pasukan ini yang berkisar dari tempatnya." Mendengar perintah itu, dada Panjawi serasa menerima pukulan yang maha dahsyat, sampai ia memejamkan mata beberapa saat untuk dapat menenangkan perasaannya kembali. "Adi Maiso Jenar," kata Gajah Suro kepada Maiso Jenar, yang selama itu dengan penuh pergolakan di dalam dadanya memperhatikan setiap kata-kata Gajah Suro. "Wonomerto dan Panjawi, di manakah Aryo?" Pertanyaan ini mengejutkan benar, sebab untuk beberapa saat Maiso Jenar telah melupakan anak itu. "Bukankah tadi anak itu datang di belakang Adi?" sambung Gajah Suro. "Benar Kakang," jawab Maiso Jenar agak gugup sambil melayangkan pandangannya berkeliling, sampai akhirnya tertumbuk pada seekor kuda hitam dengan seorang anak di punggungnya, dan nampaknya dengan enaknya melihat dua pasukan yang hampir bertempur itu seperti melihat rombongan pawai prajurit. Melihat hal itu, jantung Maiso Jenar berdesir. Apakah yang terjadi? Andai kata kedua pasukan itu benar-benar bertempur, sedang Aryo berada di atas sebuah gundukan tanah dalam garis serangan sayap kanan pasukan Demak. Andai kata sampai terjadi sesuatu atasnya, pastilah ia harus mempertanggungjawabkannya. Maka dengan isyarat, Aryo dipanggil untuk mendekati ayahnya.
Tetapi rupa-rupanya anak itu agak takut sehingga isyarat itu sampai harus diulangi 2 kali. Ketika Aryo telah berada di sampingnya, dengan pandangan yang semakin sayu dan kata-kata yang gemetar, Ki Ageng Gajah Suro berkata kepada Aryo, "Aryo, kau telah pernah mempergunakan tombakku yang sakti ini. Karena itu, pada hari ini tombak ini aku hadiahkan kepadamu." Aryo yang tidak tahu masalahnya mendengar kata-kata ayahnya itu menjadi terkejut dan menduga-duga. Tetapi sekejap kemudian ia menjadi kegirangan. Wajahnya berseri-seri dan dengan segera ia maju mendekat. Sebaliknya adalah Wonomerto, Penjawi, dan Maiso Jenar. Ketika mereka mendengar kata Gajah Suro itu, dada mereka berguncang hebat, sebab mereka sadar akan arti kata-kata itu. Dengan demikian, maka Ki Ageng Gajah Suro telah menyerahkan pemerintahan Banyu Biru kepada putra satu-satunya yang belum dewasa itu.